Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang menunggu panggilan interview di dalam sebuah rumah yang sangat mewah. Mereka semua rela antri menunggu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dengan gaji yang cukup fantastis, yaitu menjadi seorang perawat untuk Crazy Rich yang mengalami cacat. Beliau bernama Philip. Beberapa orang dari mereka yang sudah dulu mendapat giliran wawancara, namun tidak ada satupun juga dari mereka yang berhasil lolos. Ketika seorang ART akan memanggil peserta berikutnya, seorang pria berkulit hitam yang sudah tidak sabaran menerobos masuk ke dalam ruang interview. Pria tersebut bernama Dries. Berbeda tujuan dengan para peserta lain, niat Dries mengikuti interview tersebut hanya untuk mendapatkan sebuah tanda tangan surat dari Philip. Surat sebagai tanda bukti dirinya sudah mengikuti wawancara kerja. For your information, asik. Film ini berlatar di negara Prancis. Ada sebuah aturan pemerintah di sana yang memberikan uang bantuan bagi orang-orang pengangguran. Namun dengan syarat mereka sudah berusaha mencari pekerjaan dan gagal mendapatkannya. Kasarnya adalah uang ganti rugi ongkos, fotokopi, dan lain-lain. Melanjutkan cerita, karena kepribadian Dries yang supel, asik, dan banyol, Philip memiliki ketertarikan padanya. Philip mengatakan dirinya tidak bisa sekarang menandatangani surat tanda bukti yang Dries minta. Namun kabar baiknya, Philip meminta Dries besok jam 9 pagi untuk datang kembali ke sana, menandakan Dries sudah diterima bekerja. Di apartemennya, ibu Dries yang baru pulang dari bekerja terkejut melihat Dries. Dries pun memberikan hadiah untuk ibunya, sebuah telur hias yang dia curi dari rumah Philip. Alih-alih merasa senang, si ibu sangat marah kepada Dries karena Dries sudah pergi selama 6 bulan tanpa kabar apapun. Saat kembali, Dries hanya memberikan ibunya telur yang tidak bisa untuk membantunya membayar sewa yang sudah menunggak. Si ibu pun mengusir Dries dari sana saat itu juga. Dries yang tidak memiliki tempat tinggal lagi, malam itu memilih nongkrong dengan teman-temannya sampai pagi. Di pagi harinya, Dries kembali ke rumah mewah kediaman Philip, bertemu kembali dengan ART yang kemarin ia temui. Dia bernama Yvonne. Dries diberi sebuah walkie-talkie yang terhubung pada Philip untuk nanti sewaktu-waktu Philip membutuhkannya. Sebelum membawa Dries menemui Philip, Dries diajak berkeliling dalam rumah terlebih dahulu. Sembari menjelaskan SOP bekerja sebagai perawat di sana, Yvonne juga mengatakan kebanyakan orang selama ini tidak ada yang bertahan setelah 2 minggu bekerja. Sebagai perawat di sana, Dries juga mendapatkan kamar mewah pribadi untuknya. Bertemu dengan Philip, dia mengatakan dirinya sudah menandatangani surat yang Dries minta. Dengan nada sedikit meremehkan, Philip mengatakan dia tidak yakin Dries akan mampu bertahan 2 minggu bekerja dengannya. Vivre sur le dos des autres, ça vous pose pas un petit problème de... Quoi? Non, je veux dire, ça vous gêne. Dalam pekerjaannya, Dries akan membantu Philip melakukan kegiatan sehari-hari seperti berpindah dari ranjang ke kursi roda, mandi, memakai stocking, dan cebok. Dries yang sebenarnya menolak melakukan tugas terakhir, namun mengingat dirinya kini sudah tidak memiliki pegangan uang dan tempat tinggal lagi, dengan terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukannya. Setidaknya Dries memiliki penyemangat untuk bekerja di sana, yaitu salah seorang ART bernama Magali yang ia taksir sejak pertama berjumpa. Suatu hari Dries tak sengaja menyiramkan air panas pada kaki Philip yang sedang tertidur. Namun Philip tidak kepanasan atau memberikan reaksi apapun. Dries pun menyiramkan lagi untuk memastikannya, tetapi tetap saja meskipun Philip tidak merasakan sakit akibat air panas tersebut, tubuhnya tetap akan terluka. Walaupun kelihatannya Dries melakukan pekerjaan dengan ceroboh dan kurang cekatan, tetapi Dries melakukan pekerjaannya dengan hati. Saat menyuapi Philip makan, dia tak sengaja mengarahkan sendok ke matanya. Karena Dries dibuat gagal fokus oleh kebohaian Magali, Dries bahkan seringkali menolak dan merubah aturan sesuka hatinya. Seperti contohnya saat akan mengantarkan Philip ke sebuah acara pelelangan seni lukis, Dries tidak mau menggunakan mobil yang menurutnya seperti mobil pembawa kuda. Ia pun memaksa Philip untuk mengizinkannya menggunakan mobil lain. C'est bon ça. C'est bien. Sebelum pergi, Dries memberi pelajaran pada tetangga yang menurut Philip, si tetangga selalu saja parkir sembarangan di depan gerbang rumahnya. Sesampainya di tempat pelelangan, Dries sangat terkejut sekaligus heran dengan selera seni orang kaya seperti Philip. Karena hanya untuk sebuah lukisan dengan bercak merah di atas kanvas,
Philip rela merogoh kocek sebesar 600 jutaan untuk mendapatkannya. Selesainya dari sana, Philip menemui saudaranya yang mengajaknya bicara empat mata. Sang saudara mengungkapkan kekhawatirannya pada Philip karena dia mengetahui tentang perawat barunya, yaitu Dries. Diketahui dari orang-orang yang dikenalnya, Dries adalah seorang residivis yang baru saja keluar setelah mendekam di penjara selama 6 bulan karena kasus perampokan sebuah toko perhiasan. Namun Philip tidak memperdulikan itu. Philip tidak memandang masa lalu Dries serta dari mana Dries berasal. Menurut Philip, sejauh ini selama Dries bersamanya, Dries berhasil membuatnya merasa hidup kembali. Dries seperti menganggap dirinya seperti seorang sahabatnya sendiri. Di tengah malam, Philip mengalami sesak napas karena serangan panik dan efek samping terapi dari dokter. Meskipun Philip tidak memanggilnya, Dries langsung menuju ke kamar Philip untuk mendampinginya. Dries merawat Philip dengan sepenuh hati. Karena kondisi Philip masih belum juga membaik, Dries pun membawanya jalan-jalan keluar mencari udara segar. Untuk menghilangkan rasa cemas Philip, Dries bertanya tentang tubuh bagian bawah Philip yang tidak bisa merasakan apapun. Rupanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya pun, Philip tidak menggunakan icibosnya, melainkan dengan telinganya untuk terangsang. Saat tiba-tiba Philip kembali mengalami serangan panik, Dries membakar rokoknya lalu mengajak Philip untuk join ngudut bersama. Dengan adanya Dries di sampingnya, Philip menjalani hari dengan penuh tawa karena tingkah konyol dari Dries. Philip bercerita pada Dries tentang istrinya yang dulu 5 kali mengalami keguguran. Hingga suatu saat istrinya didiagnosa penyakit oleh dokter dan tidak memiliki banyak waktu. Takut istrinya tidak bisa merasakan mempunyai buah hati, mereka pun memilih untuk mengadopsi seorang anak di panti asuhan. Philip sendiri adalah penggemar olahraga ekstrim, tapi satu yang menjadi favoritnya adalah olahraga para layang. Suatu hari saat cuaca sedang buruk, dirinya tetap memaksakan untuk melakukan para layang sebagai sarana meluapkan emosinya. Akibat mengetahui dirinya akan kehilangan istri yang sangat dicintainya, benar saja Philip mengalami kecelakaan, dan dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 tulang serviknya patah, menyisakan kepalanya saja yang bisa ia gerakkan. Hingga dirinya berakhir menjalani hidup dengan selalu duduk di kursi roda seperti sekarang. Namun Philip mengatakan, ketidakmampuannya bukanlah karena dirinya cacat, tetapi karena hidup di dunia tanpa istrinya. Karena Dries hari ini sudah resmi 2 minggu bekerja dengannya, Philip berharap Dries dapat dipercaya olehnya. Tiba-tiba Philip meminta Dries mengembalikan telur hias miliknya, karena itu adalah barang berharga yang ia dapatkan dari sang istri. Mais qu'est-ce que tu fais là? Allez, dépêche-toi, monte. Ça va? Keesokan harinya, Dries menemui Nina, adik perempuannya. Dries menanyakan soal telur miliknya yang dia berikan pada ibu. Namun Nina tidak tahu dan tidak peduli dengan telur milik Dries. Dries sendiri tidak pernah peduli padanya dan pada ibu, jawabnya. Dibantu oleh Magali, Philip menulis surat untuk dikirimkan pada seorang wanita bernama Eleanor, yang beberapa bulan lama ini sudah sering bertukar kabar dengannya. Eleanor bertempat tinggal di sebelah utara Prancis. Dries yang ikut menemani merasa bosan dengan surat menyurat yang dilakukan oleh Philip. Menurutnya hal itu sangat tidak keren dan kurang gentle, karena sudah berbulan-bulan mereka bertukar kabar, mereka bahkan tidak pernah bertemu. Dries pun mengambil salah satu surat dari Eleanor yang ada di sana, mencari nomor telepon Eleanor di dalam surat. Saat itu juga Dries menelpon Eleanor lalu memberikan teleponnya pada Philip. Awalnya Philip malu-malu tidak mau berbicara di dalam telepon, tetapi setelah mendengar suara Eleanor, Philip memberanikan diri untuk mengobrol dengannya. Di malam harinya, Philip dan Dries menonton teater musik bersama. Sebelum acaranya dimulai, Dries menyarankan pada Philip untuk mengirimkan foto dirinya pada Eleanor agar hubungannya dengan Eleanor semakin dekat. Saat teater musik dimulai, acara yang seharusnya berjalan dengan lancar dan hikmat berubah menjadi acara teater komedi karena Dries dan Philip tidak henti-hentinya tertawa melihat kostum sang penyanyi. Pas bien, il va pas bien du tout. C'est de l'allemand. Allemand plus. Di dalam kamarnya, Dries mencoba melukis dan berniat akan menjual hasil karya seninya itu. Baru saja akan mulai melukis, tiba-tiba Amy, anak Philip, masuk ke sana dan meledeknya.
Merasa jengkel dengan kelakuan Amy, Dries mengadukan hal tersebut pada Philip. Dries juga mengatakan tentang dirinya yang melihat Amy bercinta dengan pacarnya di teras rumah. Tetapi karena itu bukan urusannya, makanya dia baru mengatakan pada Philip sekarang. Yang menjadi masalah bagi Dries adalah saat Amy memandang orang lain dengan rendah. Jika diizinkan oleh Philip, Dries akan memberi peringatan padanya. Yvonne juga setuju dengan Dries karena dia merasakan hal yang sama tentang perilaku Amy pada dirinya. Namun Philip mengatakan itu adalah tanggung jawabnya, jadi biarkan dia sendiri yang akan menanganinya. On est quoi, nous? On est des chiens? Moi, le top que j'aille leur mettre les idées en place, là. Bon. Allez, debout, Philippe, là. Cher. Allez, on y va. I do declare you're gonna miss your candy man when I'm gone. Manque de respect au personnel qui m'est vital. Ça va, mais lâche-moi là. Non, c'est pas bon. Ça, je veux plus voir ton espèce de plumeau sous mon toit. Setelah berhasil menyelesaikan lukisannya, Dries menunjukkannya pada Philip, menanyakan berapa kira-kira harga yang dia dapat dari hasil karya seninya itu. Philip menjawab mungkin seharga lukisan yang kemarin dibelinya di pelelangan. Mereka berdua menjalani hari-hari bersama dengan sangat kompak. Mereka semakin akrab dan menjadi sahabat dekat. Saat sedang bersenang-senang di kota, Yvonne menelpon mereka, menyuruh untuk segera pulang karena hari ini adalah hari acara ulang tahun Philip. Sebenarnya Philip dan keluarga sendiri merasa bosan dengan acara yang seperti itu saja setiap tahunnya. Namun berkat kehadiran Dries di sana membuat acara ulang tahun Philip yang awalnya terasa kaku dan membosankan berubah menjadi sebuah acara yang meriah dan menyenangkan. Membuat Philip sangat bahagia di acara ulang tahunnya itu. Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus, là. Ouais, ça c'est autre chose, ça c'est sûr. Ciao. C'est l'anniversaire de Philippe. Viens, Albert. Kebahagiaan pun kembali datang ke kehidupan Philip ketika Eleanor mengirimkan surat padanya, yang dalam surat tersebut Eleanor mengatakan dirinya akan datang ke Paris untuk menemui Philip. Eleanor juga mengirimkan foto dirinya, tetapi justru Philip semakin merasa tidak tenang karena jujur saja Philip sendiri sebenarnya merasa minder dengan kondisi tubuhnya sekarang. Takut nantinya Eleanor tidak bisa menerima keadaannya. Keesokan harinya ditemani Yvonne, Philip menunggu kedatangan Eleanor di sebuah restoran bintang 5. Karena rasa groginya yang terus menyelimuti membuat Philip minum terlalu banyak. Namun itu tidak berhasil mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Philip pun menelpon Dries untuk mengajaknya pergi mencari udara segar. Philip meninggalkan restoran bertepatan dengan Eleanor yang baru saja tiba di sana. Pergi dengan pesawat pribadi milik Philip. Dries yang memiliki fobia ketinggian terus berteriak di dalam pesawat, membuat Philip untuk sementara waktu melupakan kisah cintanya. Première. Hey! C'est heureux de vous avoir connu. Non, non, j'aime pas ces vannes. Philippe, s'il y a un problème, faut me le dire. Setibanya mereka di perbukitan, Philip akan melakukan olahraga para layang. Dia juga memaksa Dries untuk ikut serta melakukannya. Awalnya Dries sangat ketakutan, tapi lama-kelamaan Dries melawan rasa takutnya dan menikmatinya. Ah, ma godasse, putain! Eh, c'est quoi? Oh, sa mère! Oh, putain! Mais détendez-vous, mon vieux! Alors, Dries! Singkat cerita, sepulangnya mereka ke rumah, Yvonne memberitahukan pada Dries bahwa adik laki-lakinya datang kemari menemuinya. Dia bernama Adama. Dia kabur dari rumah karena menjadi buron setelah ketahuan mengedarkan barang terlarang di wilayah tempat tinggalnya. Mengetahui hal tersebut, Philip menyuruh Dries untuk pulang ke rumah karena ibu dan adik-adiknya saat ini pasti sedang sangat membutuhkannya. Dries mengungkapkan ibu dan adik-adiknya bukanlah keluarga kandungnya. Ibu Dries sebenarnya adalah bibinya. Mais on avait déjà appelé en quartier, donc ils m'ont appelé Idriss. En vrai, je m'appelle Bakary. Elle est tombée enceinte 2 fois de suite. Il est venu vous chercher, c'est ça? Keesokan harinya, Dries mengemasi barang-barang di kamarnya.
Magali datang ke sana tetapi bukan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Dries, melainkan dia bersiap-siap untuk menempati kamar tersebut dengan pacarnya yang adalah seorang wanita. Magali adalah kaum LGBT. Berpamitan pada Yvonne memberikan amplop titipan dari Philip untuk Dries yang di dalamnya berisi foto Philip. Sementara Philip sendiri merasa sangat berat melepaskan kepergian Dries. Dia hanya memandangi sahabatnya dari balik jendela di dalam rumahnya. D'ailleurs, même en général, hein, même souffle. Meski sekarang Philip sudah mendapatkan perawat baru pengganti Dries, namun tidak seperti sebelumnya saat masih bersama dengan Dries. Philip lebih pendiam dan gampang marah. Bahkan saat dirinya mengalami serangan panik di malam hari, dia memilih menolak bantuan dari perawat barunya itu. Setelah beberapa bulan kemudian, Dries yang sudah beres menyelesaikan pekerjaan barunya sebagai seorang pengantar paket, dia langsung mengunjungi Philip yang saat ini dia ketahui dari Yvonne sedang tidak baik-baik saja. Dries mengajak Philip berjalan-jalan untuk mencari udara segar seperti dulu. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama sepanjang hari, Dries membantu Philip mencukur kumis dan jenggotnya. Un petit coup de sec. Ça me fait- Oh. Non, non, non. Mais non, regardez. C'est fou, allez. Selesai mendandani Philip, Dries membawanya ke sebuah restoran di pinggir laut. Dries sudah merencanakan pertemuan antara Philip dan Eleanor di sana. Sebelum pergi meninggalkan Philip, Dries mengembalikan telur hias miliknya. Tak lama kemudian setelah Dries pergi dari sana, Eleanor pun datang dan film pun tamat. Pada post credit scene terakhir menyebutkan Philip menikah dengan Eleanor dan dikaruniai 2 orang putri. Sementara Dries kini memiliki perusahaan sendiri, telah menikah juga dan dikaruniai 3 orang anak. Persahabatan mereka pun masih terjalin sampai sekarang. Kira-kira seperti itulah kisah dari film The Intouchables yang diangkat dari kisah nyata. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berpendapat saja di kolom komentar di bawah. Berikan like dan subscribe bila kalian suka dengan konten-konten saya. Tiada bosan-bosannya saya meminta maaf jika ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian. Karena saya sadar saya hanya manusia biasa yang seringkali melakukan salah dan dosa. Sekiranya cukup sampai di sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.